Itu kalau itu terlilit ekonomi, mungkin kan banyak utang apa-apa. Terus di sini sampai di sini nyimpan mimpi disuruh sini, ya mungkin di sini beberapa hari, 3 hari atau 4 hari di sini, dan terus pulang ke Pulau Gadung sana, itu ya mungkin bisa menutupi hutang-hutangnya itu tadi. Kejadian mistis seperti itu. Ya, dengan dulu apa pengalaman? Kalau saya sendiri pengalaman ya apa tahu ya lewat mimpi itu ya seakan-akan kan di sini kan perempuan penunggunya perempuan itu saya pagi-pagi tidur ya di situ ada yang menggodai di titik-titik apa di titik-titik gitu. Itu pernah sakit, itu pernah terjadi ya, cuma itu saya yang terjadi Bertitik itu loro. iya sakit. Itu pernah digoda gitu pernah gitu. Kon kita tahu teman dengan itu. Saya seusia anak gadis sudah 33 tahun. Di sini ya. Iya. Nyambung kali sama di sini. Nah, tapi titik-titik kok loro. Kalau nyambung ya dibilang nyambung enggak ya, kalau enggak ya antara tempat saya di sini kan enggak apa-apa. Iya enggak. Namanya lho, Mbak Sembilan. Iya sembilan. Aslinya begini. Aslinya ibu dulu sebelah situ, sebelahnya. Barat rumah ini baratnya itu. Kalau sekarang yo katakanlah yang kayak gitu di sebelah situ. Putranya begini. Putranya kali. Itu Mbak. Mbak, jenengan ini tombolnya wong-wong lucu sampean. Lo lebih suki lo seneng delok jenengan. Jadi obatnya wong-wong itu kemekel. Cerita yang sangat lugu dari suatu masyarakat itu ya seperti ini. Karena 33 tahun di sini beliau cerita itu. Ini justru apa adanya. Tapi sangar ya, ngerti tentang candi, nunggu candi 33 tahun itu tidak gampang ya, jadi tidak kunci dan sebagainya. Dan penyampainya jadi gini, menurut saya sebelum saya Mbak ya, telepon. Jadi kita itu datang itu karena dari leluhur, jadi dari awas Ketonggo, Sindu Jambin, Bancak ke Semesti. Mergo mriki niki paling tuwek, itu sudah abad 9 loh ya. Jenengan ngerti loh, abad 9 itu sangat tua, jadi tak gawe keri. Tak gawe keri karena nggone ning ngetan nggih, Mbak. Ngalor ngidul ngetan, wiritan ngono. Terus saya ketemu ya ini sosok Mbah dulu. Mbah itu lugu, ngeritani opo-opo itu pasti lugu, dan yang penting kita tidak mencari kebenaran dari historis, tapi kelucuan beliau itu menghibur kita karena kita sudah lelah. Dan itu sangat lucu. Saya seneng. Mantu suwun Jawa-Jawa jenengan di sini iki. Iya, siap mau. Kayak dia ngapain? Ini sombuyu. Nah, ini lo anu nggih, bidang ikonografi dilalah. Ulangnya ada berapa lapis? Menurut jenengan, Itu kalau lapisnya tepatnya enggak berapa, tapi ya sekitar 6 meter. Oke. Lantainya apa lapisnya? Garet-garet lantai kayak ini. Lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 lapis. Itu dari 7 yang paling atas itu kan 1, 2, ada terus di sini 3, terus di ada itu 4, terus dari lantainya itu ada 5, terus di reletnya Destri sama biliknya utama kan nggak sama, ada 7. Oh, ruangnya. Iya, ruangnya. Ada 3. Terus menurut jenengan ini digawe nganggo apa? Nganggo ngelek boton. Menurut jenengan? Menurut saya ya itu ya cuma ketekunan atau kesabaran yang butuh waktu yang lama. Itu kan permukaan sama rata, permukaannya yang mau dipasang rata sama yang mau dipasang juga rata. Jadi ini digesek ini atasnya disiram air. Butuh waktu yang lama. Itu kan nggak
satu gesekan jadi enggak, kan itu butuh waktu lama sampai kering. Kalau udah kering itu di dalamnya itu kan ada apa seperti bedak atau apa katakanlah lemnya dari batu bata itu tadi seperti itu. Yang pernah dibongkar ya nggak ada lemnya, nggak ada ya, cuma apa debunya dari batu bata itu tadi bisa lengket. Jadi dari debunya itu. Iya. Tapi kan itu apa nganggo pakai kanji atau apa ini? enggak kelihatan. Ya cuma itu teorinya itu kan di situ kan ada lubangnya, ada yang kalah, ada yang menang. Di situ kan kalau dibuka, kalau anu kan ada serat-seratnya gitu. Kan ada yang lubang, ada yang nonjol, kan itu akhirnya bisa lengket. Terus ada patung yang di sini apa nih? Patungnya Dewi Sri gede mana? Patungnya enggak ada. Kalau relatnya Dewi Sri di dalam. Di dalam sini. Iya, Pancuran yang keluar. Panjuran Dari tetek. dari tetek itu ada dua, terus sebelahnya dua darahnya dua, terus dari bilik itu ada dua. Perkataan Dewi Sri itu terdiri 12 pancuran. Pancuran dari tetek Dewi Sri. Dewi Sri-nya teteknya dua. Enggak 12. Oh, kalau masuk rumah dulu. Wah, tidak kejebak. Oke. Pertanyaan terakhir. Oh, Nah, sing ngilik iya. titik. Sing ngilik titik gimana tetek ketok ora? Oke, lihat Bang. Iya, iya. Nah, ini salah satu beliau dengan awam itu berarti mengamati. Berarti nek ngoten meluhuri keluaran panjenengan ini panggil Bang ya. Watunya digesek-gesek iso. Kalau itu namanya shaking. Jadi shaking itu teknik sebagai interlocking. Itu kalau candi besar batu itu kuncian. Tapi kalau candi ini biasanya shaking kalau batu bata itu. Jadi disebut parsa. Parsa itu skelet lama-lama. Nah, mungkin dulu ada lem, tapi nek wong-wong kejawen itu nek ngomong dibulat jadi gitu ya. Tapi bisa jadi itu sangat bisa diilmiahkan. Teknik staking itu pasti ada lem-lem dari getah-getah pohon atau lain sebagainya. Makanya tak tekono apa pati kanji atau lem glukol. Jadi sudah ada fenomena itu. Tapi mungkin ini mungkin itu bisa jadi 3 ruang, terus di dalamnya ada lapis bagian. 3 itu bisa disimpulkan kalau ke atas itu 3 loka, 3 alam, ya. Jadi 3 alam itu bisa menjumpai haloko, ngaco podo, yumani loko, atau rupa datu, arupa datu sampai ke atasnya lagi itu sama. Itu kalau di prinsip candinya juga gitu. Tapi kalau di sini itu ke bawah kolam. Ini kolam ya. Konon untuk apa? Patirtan. Patirtan. Tuh, untuk patirtan. Memang benar diperkirakan abad 89 itu di eranya Wangsa Isana. Isana itu adalah terah dari Mpu Sendok Mataram kuno dari Jawa Tengah. Jadi Medang Ring Bumi Mataram atau basa Kejawa ini Medang Kamulan, Medang Kamulyan bisa. Tapi disebut Medang Ring Bumi Mataram itu di dalam catatan prasasti atau serat. Saya baca serat, namanya duit, saya nggak ngerti. Saya serat, tahunya serat. Nah ketika serat ini dibaca itu ada. Jadi Mpu Sendok itu memboyong Mataram kuno ke Jawa Timur, itu titiknya saya rasa di sini. Jadi beliau punya putri namanya Isana Tunggawijaya. Isana Tunggawijaya punya anak namanya Makuta Wangsawardhana. Makuta Wangsawardhana ini punya anak yang perempuan namanya Diahguna Dharma Padmi atau Mahendra Datta, itu ibunya Air Langga. Yang laki-laki Dharma Wangsa Teduh. Nah diduga gitu, karena di sini ada pertirtaan sebesar ini aku ya, jadi saya menggait serat. Keraton Maespati itu adalah watan mas sampai ke Madiun dan Magetan. Di mana pada saat pernikahan Air Langga itu diserang. Ya, Wangsa Isana itu diserang oleh Sriwijaya dan Aji Murawari. Diserang sekongkol dengan Sriwijaya untuk menumpas Dharma Wangsa Teguh sebagai raja. Akhirnya Air Langga itu dilarikan ke Jawa Timur, sisih timur lagi ya, diduga ya di daerah dekat Gunung Penanggungan oleh Empu Baradat.
Nah kalau kita lihat manuskrip ini, itu gak mesti kalau Candi Majapahit itu pasti batu bata, Candi Mataram kuno itu batu, gak mesti. Tergantung bahan yang mudah didapat dari area sekitar. Ini contohnya malah batu bata tapi kuno, ini abad 9 saja belum hancur. Jadi teknik gawe boto ya aja nyepelekne wong gawe boto. Wong gawe boto itu adalah pembangun, nek wong macul itu adalah pertanian. Jadi agraria dan pembangunan itu jadi satu. Dan dikaitkan dengan patirtaan ya air. Nah Dewi Sri itu bisa dipahami sebagai dewa kesuburan, dewi kesuburan. Atau kalau Hindunya namanya Laksmi. Itu saktinya dari Wisnu, Dewa Wisnu. Maka Wisnu itu sangat populer juga di Jawa. Yang saya sebut sebagai Sang Hyang Kandiawan dan Prahyang Kandiawan. Sang Hyang Kandiawan itu Wisnu, berganti nama menjadi Sadono. Ya, kalau di Dewi Sri-nya ya menjadi Sri, dari Sri Sadono. Tapi kalau Hindunya Laksmi, tapi di sini jadi Dewi Sri. Nah, Sri ini memancurkan tetek jalat marahnya susu. Iya. Susu ini mancur nggak? Metu banyunya? Kalau normal ruwet. Metu, wong wedok metu, gitu loh. Dot metu banyunya wayang ngembene kan. Jadi itu lambang kauripan, lambang kesuburan. Simbolisme kesuburan. Jadi kita itu netek neng ibuke awake dhewe, ibu dari segala ibu kesuburan Dewi Sri. Padi yang kita makan, tanah yang menyuburkan kita, itu adalah susunya Dewi Sri. Jadi ketika hari ini kita menggunakan hal-hal yang bersifat anorganik atau kimia untuk merusak bumi kita, tanah kita, itu sampai ini nutup pentile Dewi Sri. Sampai mesti kualat. Mesti oke penyakit kanker, mesti oke penyakit ginjal karena terjadinya kerusakan tanah kita. Karena mikrobanya hancur. Ya, buat plastik, buat sampah. Saya rasa harus mulai sadar diri. Tidak boleh. Nek gua rokok ini harus suwek gitu ya. Karena mesake lemah nih. Lah nek artinya kita kasihan kepada tanah, kita tuh menghargai ibu kita, Ibu Sri. Gitu. Ketika kita menghargai ibu kita hidup. Ya sebenarnya yang sing dihargai itu kehidupan kita sendiri. Makanya sejarah nyadran ini tadi itu moco atau membaca kembali sejak masa silam. Ada warisan apa yang harus kita inspirasi dari leluhur kita? Soko kono mau, ketombo mau, Madureto sampai ke sini. Saya memilih 3 karena pasti ada pesan-pesan yang harus kita gali. Walaupun masih banyak petilasan-petilasan di daerah jenengan atau di Magetan sendiri, area Ngawi Madiun itu wakeh tenan. Karena watan emas. Waton gitu ya, waton emas itu waton bersinar. Karena Dewi Sri itu lambang emas kejayaan. Kalau Tiongkok itu melambangkan emas itu sebagai kejayaan, kalau di kita tuh emas itu adalah kewibawaan gitu. Tapi dua-duanya bisa bersinergi aja. Uang wibawa ini nek wis pengen wareg ya atau subur. Nek urung wareg arep macak golek rai rada angel ngene. Karena sik kaliren beda nek karo wong tirakat ya, atau poso. Tapi nek kaliren iki gak iso konsentrasi. Karena kekurangan gizi. Tapi nek wong ngeleh luwe ini seiso ketoko karena mau ngeleh luwe ada batas di dalam tubuh kita itu ada mengkoler tidak memasukkan makanan memberi jeda itu poso. Tapi nek kaliren itu kekurangan pangan betul ora subur gitu lah. Akhir diganti demitnya sama Panggondo Pangroso itu berbalik ke kita menyelang lewat karsa. Akhirnya kehendak kita itu nggak stabil, ngawur, mergoi sensori ngawur. Nah dari sekian itu tadi ada ikonografi tapi sebagian lupa. Nah ini karena tapi ini bagi saya patirkan ini daripada yang lowulan dari ini lebih terjaga gitu. Peninggalannya selesai. Gak tulis api bahwa kerusakan umum banget itu selesai. Dan itu saya masuk tuan dengan hukum sengitik-itik mantep toh ya. Nah dan itu Dewi Sri. Karena sawah Dewi Sri dipercaya ada di sini. Pasti ada, tapi ketika saya nyambung pasti ada perayangan, artinya perayangan atau bayangan dari Sri itu sendiri. Kok bisa? Ya, karena Sri yang hidup abadi itu di dalam pikiran dan cita rasa orang Nusantara yang disastrakan dan hidup di dalam pikiran dan alam bawah sadar dengan masing-masing secara tidak langsung. Nah makanya kalau kita datang mengakses hal yang gaib, nyambungin gaib itu mengakses alam bawah sadar leluhur kita dari masa ke masa.
agar Sri itu hidup di dalam diri kita, akhirnya awaknya menjadi sehat. Sehat itu salah satu indikasi dari kemakmuran dan kesuburan. Ada yang dipertanyakan untuk pesan dari ini? Ini wangsit, aku mulai wangsit toko bayi ini, Mas. Toko bayi ini, Mas. Nah, budaya kultur seperti mbah ini ojo dipancal. Ojo dipancal. Ya. Sejarah itu tidak alam. Dulu Naloko nganto podo, dia Yomani Loko. Yomani Loko ini tidak selalu dipahami buruk, walaupun diduga ini alamnya yaksa-yaksi atau kinara-kinari. Alamnya alam bawah, di mana segala makhluk halus itu bertokol di sana. Tapi bagi saya itu adalah keluguan, ketulusan, ya, wong lugu, wong tulus itu ada di Yomani Loko. Jadi dia mencoba untuk menjelaskan pada kita setulus-tulusnya setahu-tahu dia. Kan tidak ada. Beliau itu menjelaskan dia niat ngakal ya dia tidak ada. Kalau kita punya ilmu tapi ngakal orang berbahaya. Tapi mending orang tidak tahu ngomong nggak tahu itu nggak masalah. Karena dia jujur. Karena dia hanya tahu apa yang dia alami. Jadi seperti beliau ini mengalami secara langsung. Tapi ada nanti sejarawan yang membaca teks serat, enggak apa-apa. Ini semuanya adalah kekayaan Nusantara Jawa. Nah, itu sudah sertifikat. Emang gak juga nih, lagi juga nih. Mumpung masih ini, silakan. Nanti kita meskipun nanti juga. Ada lagi, nanti dijelaskan. Jadi di nona ekonomi Hindu, misalnya ya. Kalau Hindu di sana itu kasiwan. Punya memang. Awakmu Jadi itu bukan. awakmu kan bukan. Hal itu ya, ada yang ngomong dulu ya. Ketika orang Hindu itu apa? Sama. Jadi ini adalah alirannya Sri. Kalau di Buddha, aliran Buddha atau Buddha itu Hariti, Dewi Hariti. Hariti itu bagi saya mirip karakternya dengan Sri. Cuma Hariti itu Dewi anak-anak. Dia itu sih ngomong besar-besar, ngomong anak-anak. Kalau Sri itu ngomong pangan, pertamburan, beras. Maka yang pertamburan itu beras. Terus tak kasih tahu ya, nek dino ini beras larang, panganannya dulu, tinggal di beras. Karena sego ini hidup beras. Sego ya artinya seluruh sumber makanan pokok yang ada di Nusantara Jawa. Jadi nek lagi beras larang, dan uang belum nganggur, suap, gluten, harus dilestarikan lagi. Itu ketahanan makanan kita. Maju nih apa yang telas. Ya, Dewi Sri teko. Bu Sri.